kitab Nabi Yesaya. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah selanjutnya Bapak Roni ini kita doakan diterima puisi Tuhan sesuai dengan amal baiknya. Maaf, saya belum pernah mengalami amal baiknya Pak Roni itu saya. Ketemu saja belum pernah. Apakah semua atau banyak orang di Eropa, Amerika pernah mengalami amal baiknya Pak Roni? Belum. Lalu kalau didoakan sesuai dengan amal baiknya itu mana? Secara Kristiani Katolik kalau kita berdoa untuk Allah tidak cukup sesuai dengan amal baiknya. Mungkin gambaran ini Bapak Ibu, salib Yesus itu Yesus noleh ke kanan atau ke kiri, noleh ke kanan atau ke kiri. Saya ke kiri dulu ya. Kanan atau kiri? Kiri kan? Kanan. Ke kanan. Mengapa ke kanan? Kita ingat akan pengadilan terakhir. Yesus mengatakan demikian. Pada saat itu pengadilan terakhir, kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Maka Yesus kalau main ya bahasa Jawanya ya, main ke kanan, itu kan kepada penjahat yang bertobat lalu hari ini pulang itu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kalau begitu penjahat itu apakah diterima oleh Tuhan sesuai dengan amal baiknya? Kan tidak. Karena penjahat sebelah kanan Yesus itu kalau sehari tidak merampok mencuri itu tangannya gatel itu. Maka penjahat yang di sebelah kanan Yesus yang ibaratnya adalah domba
Dan sebelah kiri kambing kan penanda terakhir berbunyi begitu, itu karena diterima oleh Tuhan sesuai dengan belas kasih Tuhan, bukan sesuai dengan amal baiknya. Maka kalau kita mendoakan dari kita yang telah berpulang adalah misalnya Pak Tony, ya, semoga Bapak Tony diterima oleh Tuhan sesuai dengan belas kasih Tuhan, sesuai dengan kemurahan hati Tuhan. Tidak cukup sesuai dengan amal baiknya, kan amal baiknya harus maaf. Kalau keluarga tentu mengalami amal baiknya Bapak Tony, tapi kan banyak orang tidak mengalami amal baiknya. Maka mari kita serahkan Bapak Tony ibaratnya sebagai dombanya Tuhan Yesus. Karena semeng-mengnya itu ke kanan, maka kita serahkan sesuai dengan belas kasih Tuhan. Tentu kiranya Bapak Ibu pernah memperhatikan ya, apa bedanya kambing dengan domba? Pernah membedakan? Coba diingat-ingat ya. Kalau kambing itu buntutnya mengarah kemana? Buntut kambing itu mengarah kemana? Apakah kebalik? Buntut kambing itu mendongak ke atas. Kalau lembrek ke bawah adalah domba. Itu loh, dombanya sopan. Dombanya sopan, buntutnya melembrek ke bawah. Kalau kambing kan ke atas. Lalu dari aroma, pemus mana antara kambing dengan domba? Lalu kambing itu biasanya bedal sendirian. Bedal sendirian. Kalau kumpul bersama-sama itu kambing sering mencak sendiri. Kalau domba itu berkelompok. Mengapa domba itu berkelompok ingin bersatu dengan kawanannya atau teman-temannya? Karena domba itu jarak 2 meter sudah rabun. Rabun domba itu 2 meter rabun. Maka inginnya berkelompok. Kalau kambing itu inginnya menyendiri. Maka kalau Bapak Ibu itu tidak suka berkelompok dalam lingkungan seperti yang itu menjenengan sendiri, bukan saya. Kalau domba itu sukanya adalah berkelompok. Maka Yesus berpihak kepada domba, bukan kepada kambing. Dan kalau domba itu makanannya makan rumput bersama. Kalau kambing itu sering bedal sendiri, lalu manjat-manjat pagar makan gitu ya. Jadi kalau menyendiri tidak mau kumpul seperti itu tadi. Maka persekutuan kita, lingkungan, paroki ini menjadi penjamin kekuatan kita. Tentu Bapak Tony juga dulu itu sering bersama-sama dengan lingkungan, juga dengan paroki. Saatnya belum ya, kita doakan. Inilah pentingnya doa untuk arwah. Nah, domba sekarang. Zaman dulu yang namanya gembala dengan domba itu tidurnya di tempat yang sama, kandangnya sama. Kalau sekarang itu kan beda-beda ya, kandang domba sini, pemiliknya di ruangan yang lain. Kalau zaman Yesus itu dulu bareng-bareng, sehingga domba itu kenal ambune gembalanya, aroma gembalanya, dan gembala juga tahu akan dombanya. Perbandingan ini sangat bagus sekali, sehingga Yesus sebagai gembala dan kita sebagai domba-dombanya itu dikenal satu persatu. Dan seandainya ada domba yang kesingsal atau pergi kok nggak ulang-ulang, akan dicari. Tidak, kalau menemukan domba atau kambing di sekitar kita di Jogja, Jawa Tengah, beda dengan pada zaman Yesus. Kalau kita mencari domba atau kambing hilang itu kan dengan tali yang dituntun. Itu masih ada kemungkinan beradab pergi loh itu. Karena kan dituntun.
Kalau pada zaman Yesus, domba yang hilang lalu ditemukan itu dipanggul, 2 kaki dipegang di sini, 2 kaki dipegang di sini, sehingga tidak mungkin muncul, tidak akan lepas. Inilah pertanda bahwa Allah, Tuhan Yesus, itu tidak ingin kehilangan salah satu domba pun, termasuk Bapak Roni. Tidak ingin kehilangan. Entah di mana pun Bapak Roni berada akan dicari terus. Gimana dengan bacaan Injil tadi? Gembala mencari domba sampai ketemu. Kalau belum ketemu sang gembala itu buka hatinya. Jadi kan begitu Allah itu Allah yang aktif ya, Allah kita ini bukan Allah yang pasif, hanya ada di surga menunggu diam itu, tapi Allah yang mendatangi dan mencari. Maka dimanapun kita berada, dimanapun Bapak Roni berada akan dicari sampai ketemu. Inilah hati Allah, inilah hati sang gembala. Maka kita bersyukur kepada Tuhan yang seperti itu, dimanapun Bapak Roni berada akan tetap dicari. Karena begitu berharganya satu domba di hadapan Tuhan. Nah, ibaratnya kita ini semua adalah di dunia ini ibaratnya domba yang hilang semua. Supaya dituntun masuk pada kandang di surga sana. Dituntun. Kita suatu ketika juga akan meninggalkan dunia ini supaya masuk di kandang sana. Ada suatu penyelidikan ilmiah dari sekitar 3.400 orang dari berbagai macam bangsa diselidiki itu yang punya ukuran sepatu kaki pria ya. Yang pria ukuran sepatunya itu 38, usianya itu kira-kira 66 sampai 69 tahun. Para bapak nanti dicocokkan ini. Kalau pria ukuran sepatu 39 itu usianya kira-kira 67 sampai 72 tahun. Kalau 40 ukuran nomor sepatu 40 yang pria kira-kira usianya adalah 72 sampai 75 tahun. Nah itu ukuran kaki saya. 40 itu ya. Lalu yang 41 ukuran sepatu para bapak itu 73 sampai 77 tahun. Sekarang para ibu yang punya ukuran sepatu 35 itu 64 sampai 69 tahun. Yang nomor 36 para ibu 70 sampai 76 tahun. Ukuran sepatu 37 harapan usianya 77 sampai 82 tahun. Sekarang kira-kira ukuran sepatu berjenggan berapa? Ini dari sekitar 4.300 orang dari berbagai bangsa di dunia. Nah, ada pula yang mungkin ketambahan tapi sedikit. Ada pula yang di bawah ramalan tadi. Yang jelas bahwa kita semua ketika